Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ikang Alak Barokah. Hari ini malam Jumat tanggal 9 September 2023, Mas Ika berada di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Pesanggerahan, maka akan berkaitan erat dengan nama sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dikisahkan, pada abad ke-14 ada seseorang yang bernama Ki Ageng Kajoran, asal dari Kendal Kaliwungu, Jawa Tengah. Beliau berniat ingin berguru ke Cirebon dan langsung ingin menjadi wali. Berangkatlah beliau dari Kendal berlayar menuju Cirebon. Sampai di pantai utara Cirebon, kapalnya berlabuh dan beliau mencari daerah yang akan digunakan bertapa. Di bawah pohon kendal, beliau bertapa bisu kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Terdengarlah berita ini oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, maka segeralah beliau pergi ke lokasi pertapa tersebut dengan maksud menggodanya. Akhirnya si petapa atau Pangeran Kajoran itu dapat digoda sehingga tapaknya dapat dibatalkan. Ki Ageng Kajoran tidak dapat menjadi waliullah, hanya dapat menjadi anggota wali dengan nama Pangeran Kajoran. Kemudian Pangeran Kajoran diberi tugas untuk turut mengembangkan agama Islam, mendirikan paguron dan mendirikan tempat peristirahatannya. Prinsip dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati membuat peristirahatan itu untuk tempat bermusyawarah bermacam-macam bidang. Kebetulan pada saat tersebut Cirebon sedang berperang menghadapi Galuh. Maka di sanalah sebagai tempat berunding dalam mencari siasat peperangannya. Daerah itu pada waktu itu cukup terkenal yang akhirnya menjadi nama pedukuhan Pesanggerahan. Sampai sekarang dengan nama Desa Pesanggerahan. Sebagai bukti petilasan adalah sebuah masjid kuno, namun sekarang sudah banyak mengalami beberapa perbaikan. Masjid itu sekarang tidak mempunyai beduk. Konon kabarnya waktu dulu memang ada. Apabila beduk Pesanggerahan dibunyikan, orang-orang di Cirebon dapat mendengarnya. Sehingga beduk tersebut diambil dan dibawa ke Cirebon. Suatu tanda adalah beduk buatan para wali. Tentang Pangeran Kajoran setelah mendirikan pedukuhan Pesanggerahan, maka oleh Gusti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati selalu ditunjuk menjadi ketua musyawarah karena selalu berhasil dan banyak kemajuannya. Pada waktu pengaturan siasat peperangan dalam menghadapi tentara Galuh, para pangeran dari Cirebon banyak yang hadir. Pangeran Kajoran dalam memimpin musyawarah itu selalu dibantu oleh wakilnya, yaitu Pangeran Gesang. Pangeran Gesang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau datang ke Cirebon sengaja datang akan mencoba ilmu para wali di Cirebon. Dengan sembunyi-sembunyi beliau bertapa dulu di atas rumput alang-alang supaya tidak diketahui oleh orang Cirebon. Ki Ageng Selapada dapat mengetahui tempat atau daerah pertapaan tersebut. Kemudian digodanya sampai Pangeran Gesang dapat dibatalkan tapaknya.
Terjadilah tanya jawab dan meningkat pada pertengkaran sampai akan terjadi adu kesaktian. Pangeran Gesang minta minum. Kebetulan di dekat daerah itu ada pohon kelapa yang buahnya hanya satu. Dipetiknya buah itu oleh Ki Selapada dan diberikan kepada Pangeran Gesang. Pangeran Gesang mula-mula menolak sebab hanya diberi satu. Fikirnya pasti kurang air buah kelapa itu karena hanya satu-satunya. Ki Selapada mendesak diminum saja dulu. Jika kurang nanti akan saya carikan lagi di hutan ini. Diminumnya air kelapa itu dengan enak sekali. Setelah diminum, air dari buah kelapa itu tidak habis-habis, padahal perut sudah penuh air. Buah kelapa akhirnya terjatuh ke tanah, airnya tumpah, bekas tanahnya bundar, dan pada akhirnya lokasi daerah itu disebut Desa Bunder. Pangeran Gesang merasa kalah. Belum lagi kepada waliullah, baru kepada rakyatnya saja sudah demikian saktinya. Pangeran Gesang sembah sujud kepada Ki Selapada, nyuwun ampun. Setelah pendukuhan pesanggerahan berdiri oleh Pangeran Kajoran, tersebutlah cerita bahwa Gusti Sinuhun ingin lauk pauk ikan dari Kedung Pulau Sari. Karena telah terbukti bahwa ikan-ikan asal dari Kedung itu ada ikan yang paling enak. Suatu ketika diutuslah para pangeran untuk mencari atau mengambil ikan dari Kedung Pulau Sari itu. Namun, setelah datang di tempat tersebut, tiada pangeran yang sanggup terjun ke dalam kedung, sehingga pekerjaan terhenti. Hampir-hampir putus asa. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul bernama Ki Dugul. Dia merasa sanggup dengan membendung kali Pulau Sari pada bagian kedung tersebut. Ki Dugul adalah putra kedua dari Ki Bagus Kertia. Ki Bagus Kertia adalah putra kedua dari Ki Gede Bagusan. Ki Dugul banyak mempunyai nama, di antaranya Ki Madekul, Ki Sendang Mayang, Ki Pagertoya, dan Ki Suralampa. Setelah pendukuhan pesanggerahan berdiri abad ke-14 oleh Pangeran Kajoran, beberapa tahun kemudian Ki Dugul membuka pedukuhan baru yang lokasinya di sebelah selatan pesanggerahan, berbatasan dengan Kedung Pulau Sari. Dari kedung inilah sangat terkenal ikan yang enak-enak rasanya, sehingga Gusti Sinuhun ingin menikmatinya. Pedukuhan baru yang dibangun oleh Ki Dugul itu disebut Karanganyar atau Karang Baru. Sampai sekarang tersebutlah Karanganyar Kulon. Ki Dugul mendirikan pula tempat paguron Islam berupa masjid kecil. Terdengarlah berita kepada para pangeran bahwa Ki Dugul sanggup membendung kali Pulau Sari dengan cara beliau bersemedi dan dengan cara menyelam ke air sambil terlentang. Akibat kesaktiannya itu, air kali Pulau Sari dapat terbendung. Nah, sampai sekarang lokasi tersebut disebut Pagertoya. Air kali di sebelah utara semakin surut, banyak orang berduyun-duyun mencari ikan, antara lain Ki Segiri dan Ki Semila, adik kandung Ki Dugul. Air kali Pulau Sari di sebelah selatan Pagertoya semakin meluap. Penduduk di sana takut dan cemas karena rumah-rumah sudah banyak yang tenggelam. Barang-barang hanyut terapung-apung, pohon banyak yang roboh atau tumbang. Konon tersebutlah di sana satu daerah ada pohon jati yang sangat besar juga roboh. Suaranya sampai terdengar jauh. Penduduk sekitar terkejut sehingga beramai-ramailah mendekati pohon tersebut dengan suara bereok-reok atau semereok. Nah, sekarang lokasi atau daerah itu oleh pangeran disebut Tiroke atau Jatiroke.
Setelah Ki Segiri dan Ki Semila sudah cukup mencari ikan dari Kedung Pulau Sari, maka Ki Dugul sudah selesailah tugasnya. Beliau mendarat lagi. Sekarang air mengalir kembali ke arah utara sangat deras, akibatnya banyak barang-barang yang hanyut. Pada waktu air surut menjadi keadaan normal, banyak barang di pedukuhan pesanggerahan yang nyangkut atau nyanggrek. Lokasi banyak barang tersangkut tersebut kira-kira di sebelah utara Masjid Pesanggerahan, disebutlah Pesanggrekan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah bi fadlillah.